Selamat malam kepada ibu-ibu KPM PKH yang ada di Desa Kauneran kelompok 2. Di malam hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang dilaksanakan pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dari ibu-ibu sekalian yang boleh hadir dalam pertemuan di saat ini. Nah, kalau sesi yang lalu kita sudah belajar tentang sesi 7, yaitu tentang cermat meminjam dan menabung. Kemudian ada sesi tambahan mengenai cerdas memanfaatkan layanan dari bank. Nah, di pertemuan saat ini kita akan belajar masih tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Namun kita akan belajar pada sesi 8 untuk langkah yang pertama dan juga langkah kedua, yaitu memulai usaha. Jadi sesi 8 berkaitan dengan memulai usaha. Kita akan belajar langkah pertama dan langkah kedua. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan lembar kerja. Jadi lembar kerja kepada ibu-ibu sekalian untuk dikerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan? Ya, ada yang sudah selesai, ada yang belum. Yang belum kendalanya di mana? Oh iya, semua kotak-kotak itu harus diisi dengan cermat, dengan seksama, dengan hati-hati, sehingga tidak ada yang terlewatkan ya ibu ya. Dan kemudian diisi dengan teliti supaya tidak ada yang terlewatkan dan boleh terisi dengan baik dan benar. Nah, di saat ini atau pada bulan lalu kita sudah belajar tentang menabung dan merencanakan utang dengan hati-hati. Nah, saya mau sampaikan secara singkat di pertemuan ini bahwa hakikatnya menabung itu penting, itu bisa digunakan sebagai dana jaga-jaga ketika ada kebutuhan tambahan atau ketika ada keadaan-keadaan darurat. Kalaupun nantinya karena ada tabungan itu kita tidak akan berhutang lagi, maka itu sangat membantu kehidupan rumah tangga keluarga-keluarga dari KPM PKH. Tetapi jika nantinya ada hal-hal yang memang mengharuskan untuk kita berutang, maka meminjamlah di tempat-tempat yang pembayarannya itu tidak menjadi hambatan. Jadi dalam hal ini meminjam uang di tempat yang aman dan ringan pembayaran untuk angsuran pinjamannya. Nah, ibu-ibu, saat ini kita mau ice breaking dulu ya. Kita ice breaking tentang senam angka. Jadi kita akan bermain senam angka, yaitu kita buat lingkaran, mari berdiri, kita buat lingkaran dan kita senam angka. Contohnya seperti saya ini ya. Jadi kalau kita sebutkan huruf 1, jadi kita harus menunjukkan arah kemana lagi, siapa lagi yang akan menyebutkan angka. Jadi searah jarum jam, jadi berputar. Jadi misalnya 1, Ibu Susi melanjutkan 2, selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi siapa yang salah arah, dia akan mendapatkan hukuman. Jadi ya silakan dimulai. Ya, ternyata Ibu Lina yang salah ya. Ibu Lina yang salah mendapat hukuman. Ya, mendapat hukuman berdiri di tengah dan kemudian Ibu Lina berjoget. Juga teman-teman ibu-ibu yang lainnya juga berjoget. Ya, terima kasih. Mari silakan duduk. Dan selanjutnya kita akan membuat kelompok belajar. Ada 4 kelompok. Jadi silakan duduk per kelompok ya. 4 kelompok sudah terbentuk ya. Ya, silakan mengambil ballpoint dan kertas yang ada di meja ini. Dan di sini kita fokus untuk belajar merencanakan usaha. Ya, kita fokus untuk belajar merencanakan usaha. Di sesi sebelumnya berbicara tentang menabung, penting agar kita tidak tergantung pada hutang. Maka hari ini kita belajar tentang merencanakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena usaha dapat dilakukan oleh ibu-ibu anggota keluarga. Nah, di sini kita melihat poster. Ya, mari kita membaca bersama-sama. Ayo bangun usaha yang langgeng untuk menambah pendapatan. Ya, di bawahnya cari, kembangkan, dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Kemudian susun rencana usaha dengan matang. Pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah membaca poster ini.
dan kita akan membuat lagi yel-yel yang baru ya, supaya lebih rileks lagi kita menerima materi ini. Kalau pada beberapa waktu lalu yel-yelnya yaitu mau tambah pendapatan, buka usaha yuk. Tapi sekarang kalau pendamping mengatakan uang tidak cukup, maka KPMPK menjawab buka usaha yuk, tapi dengan menggerakkan anggota tubuh. Kita mulai ya. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Uang tidak cukup, buka usaha yuk. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita lanjut dengan langkah kedua. Nah, ibu-ibu peserta PKH, di kesempatan ini kita akan lanjut dengan langkah kedua, yaitu mengidentifikasikan ide usaha. Ya, di sini ibu-ibu, siapa yang sudah memiliki usaha? Ada yang sudah memiliki usaha di sini? Oh ya, Ibu Susi. Ibu Susi, usaha apa Ibu Susi? Ya, menanam jagung. Ya, Ibu Susi menanam jagung. Ya, usaha untuk menanam jagung di kebun ya Ibu ya. Ya, di kebun. Nah, bagaimana Ibu mendapatkan ide itu? Bagaimana Ibu mendapatkan ide untuk menanam jagung di kebun? Dan bagaimana cara mewujudkannya? Oh, karena ketersediaan bibit ya Bu ya. Karena ketersediaan bibit juga lahan ada, maka tercetuslah ide untuk menanam jagung. Oh iya. Nah, ibu-ibu KPMPKH disampaikan di langkah kedua ini bahwa langkah awal untuk memulai usaha adalah mengenal potensi sekitar. Karena tersedianya bibit, karena tersedianya lahan, maka Ibu Susi memiliki usaha menanam jagung di kebun. Itu. Jadi harus mengenali potensi sekitar terlebih dahulu. Kemudian saya mau bertanya di sini, kira-kira hasil alam apa yang tersedia di lingkungan? Jadi di lingkungan sekitar dari Bapak Ibu, atau ibu-ibu peserta PKH di saat ini. Nah, kemudian saya mau sampaikan bahwa potensi alam itu merupakan modal usaha, modal awal untuk pengembangan usaha. Namun kita juga tidak lupa memikirkan bahwa tidak hanya berkaitan dengan modal awal pengembangan usaha. Jadi diperlukan juga yang namanya keterampilan untuk mengolah modal awal usaha itu. Jadi sumber-sumber daya alam itu memerlukan jadi kita yang akan menjalankan usaha memerlukan keterampilan untuk mengelola akan modal awal, yaitu potensi alam yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, di sini ada kertas, jadi ada kertas kelompok yang sudah dibentuk tadi. Di sini ada kertas, silakan ditulis mengenai potensi-potensi yang ada, kemudian keterampilan apa yang ibu-ibu miliki, dan selanjutnya saya mengarahkan ibu-ibu bahwa di sini ada dua kegiatan usaha. Yang pertama kegiatan usaha yang menghasilkan barang, kemudian kegiatan usaha yang menghasilkan jasa. Jadi silakan Bapak Ibu berdiskusi, kemudian menuliskan di kertas ini tentang potensi apa dan keterampilan apa yang harus dimiliki untuk mengolah serta ide-ide atau jenis-jenis usaha apa yang bisa dilakukan. Ya, silakan berdiskusi. Ya, diskusi selesai. Ya, kemudian apa yang sudah Bapak Ibu atau peserta PKH tuliskan di kertas akan kita tempel di sini ya. Jadi kita akan tempel sesuai dengan judul-judul di sini, yaitu potensi di sebelah sini, keterampilan, kemudian menghasilkan barang, usaha yang menghasilkan barang, dan usaha yang menghasilkan. Nah, dari hasil diskusi dari ibu-ibu dan bapak-bapak peserta KPM di kesempatan ini, di sini kita sudah menempelkan kertas-kertas hasil diskusi dari Bapak Ibu peserta PKH yang hadir pada pertemuan saat ini.
Yang berkaitan dengan potensi ada 5, yaitu padi, jagung, kelapa, ayam kampung, cabai rawit. Kemudian dari segi keterampilan yang dimiliki oleh peserta PKH yaitu memasak, menjahit, berdagang, dan tukang kayu. Dan ada 2 jenis usaha yang jadi ide dari Bapak Ibu di saat ini, yaitu dari menjahit menghasilkan baju, kemudian dari memasak menghasilkan makanan masak, kemudian ojek motor, dan sewa tenda kursi. Itu yang berkaitan dengan usaha yang menghasilkan jasa, dan kalau menghasilkan barang ada baju dan membuat makanan masak. Jadi demikianlah untuk langkah kedua di sesi 8 saat ini, dan nanti kita akan lanjut dengan sesi 8 langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, karena yang dibahas saat ini adalah langkah pertama dan langkah kedua. Jadi terima kasih untuk perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu peserta PKH dalam pertemuan di kesempatan ini. Terima kasih dan selamat malam.